Muridku, guru sudah tidak punya apa-apa lagi untuk diajarkan padamu. Turunlah gunung. 10 tahun yang lalu guru memungutku, menyelamatkan nyawaku dan mengajariku ilmu. Aku belum sempat membalas budi. Masih berani kamu bilang begitu? Selama 10 tahun ini, sudah berapa banyak harta pusaka milikku yang kamu makan? Kalau kamu tidak segera diusir turun gunung, takutnya seluruh gunung Taixuan ini bisa bangkrut gara-gara kamu. Turun gunung kali ini. Guru punya 2 tugas untukmu. Pertama, 10 tahun lalu, kelompok yang menghancurkan keluarga Qinmu, bernama Anye. Mereka adalah musuh bebuyutan aliran Taixuan kita. Cari tahu tentang mereka, habisi semuanya tanpa sisa. Baik. Lalu, apa tugas yang kedua? 25 tahun yang lalu, aku turun gunung untuk melewati ujian cinta duniawi. Aku pernah memiliki seorang putri dengan seorang wanita. Dia terlahir dengan nadi yin ekstrim. Hanya tubuh yang murni milikmu itu, yang bisa menyelamatkannya. Nadi yin ekstrim dan tubuh yang murni apa sih? Patua ini pasti kebanyakan nonton drama pendek ya? Terus, nyuruh aku mencari orang. Setidaknya kasih tahu harus cari kemana, siapa namanya. Siapa di sana? Kamu warga desa di gunung ini ya? Gunung Taixuan ini dipenuhi kabut beracun. Orang-orang di sekitar sini harus makan pil penawar racun dulu baru berani masuk. Kamu ini cuma seorang gadis, tidak tahu apa-apa, tapi berani masuk sendirian. Benar-benar tidak tahu harus bilang kamu ini beruntung, atau bilang kamu ini bodoh. Beruntung kamu bertemu denganku. Nasibmu masih bagus, aku bisa menyelamatkanmu. Aku sudah menelepon tim penyelamat. Dari kota terdekat ke gunung ini. Kalau menunggu mereka datang, tubuhmu pasti sudah kaku. Apa maumu? 200 yuan, aku akan menawarkan racunnya. Wah, yang benar saja, apa aku mintanya kemahalan? 100 yuan. Paling murah 100 yuan. Ramuan herbal untuk pil penawar racunku ini, juga butuh modal, tahu. Saya sepakat. Dalam 3 menit, racunnya akan langsung hilang. Apa? Resep rahasia baru yang kita kembangkan. Dicuri orang. Kamu tenang dulu. Aku akan segera kembali sekarang. Nah, sudah selesai, cantik. Pil penawar racunnya seharusnya sudah bekerja. Waktunya bayar. Maaf ya, kawan. Aku Shen Qingyan, Direktur Utama Grup Tianyan. Ada keadaan darurat di perusahaanku. Soal uang tagihan itu, datanglah ke Grup Tianyan untuk mengambilnya. Tunggu. Main pergi begitu saja. Wanita-wanita dari kota ini benar-benar tidak tahu malu, ya, uang 100 yuan saja pakai menipu. Sudah menggelapkan uangku, berani kabur lagi. Penipu sialan, berhenti kau. Penipu sialan, ku bilang berhenti. Keketangkap juga kau. Kau. Jangan banyak omong. Bayar utangmu. Dari Gunung Taixuan sampai ke kota Jiangnan, setidaknya 300 km. Aku ngebut sepanjang jalan untuk kembali. Dia malah bisa menyusulku. Apa dia ini benar-benar manusia? Hei, kamu kenapa? Lapar. Saking laparnya sampai lemas. 4 atau 5 hari ini, belum makan sama sekali. Yah, bagaimanapun juga, untung ada kamu yang menolongku di gunung. Ini salahku karena pergi terlalu buru-buru. Biar aku yang traktir makan. Anggap saja sebagai permintaan maaf. Aku sudah menyuruh orang untuk menyelidikinya. Sekarang yang bisa kita lakukan, hanyalah menunggu hasilnya, tanpa bukti. Walaupun kita berdebat sampai mulut berbusa, orang lain juga tidak akan percaya. Dia nggak bakal kabur lagi tanpa bayar, kan? Aku sama sekali nggak punya uang sepeser pun. Sudah dulu ya, tanpa perintah dariku, tidak ada yang boleh bertindak sembarangan. Sudah kenyang. Baru setengah kenyang. Sudahlah, cepat bayar. Lalu kembalikan uang 100 milikku, dan urusan kita lunas. Kamu ini lumayan menarik juga ya. 300 km, hanya dalam 2 jam. Punya kemampuan sehebat ini, tapi cuma demi uang 100. Kamu rela mengejarku sampai ke Jiangnan. Kamu pikir aku mau repot-repot begini? Aku sekarang sama sekali nggak pegang uang. Kalau nanti lapar lagi, aku harus bagaimana? Aku tidak bawa uang tunai. Ikut aku ke mobil untuk ambil uangnya. Lepaskan aku. Bukankah ini CEO dari grup bernilai miliaran? Presdir Sen dari grup Tianyan.
Kok bisa-bisanya bersantai, makan di warung pinggir jalan begini? Ayo pergi, Presdir Sen. Bos harimau kami mengundangmu. Cih, dasar tidak tahu diri. Grup Huey kami memakai resep obatmu. Itu sebuah kehormatan buatmu. Berani-beraninya kau menyewa orang untuk menyelidiki kami. Cari mati. Bawa dia. Tunggu sebentar, bocah buta dari mana ini? Berani ikut campur urusan grup Huey. Dia belum bayar makanannya. Kalau kalian bawa dia pergi, aku mau tagih ke siapa? 500. Aku akan bantu bereskan mereka. Ku bayar 5.000. Tolong aku. 5.000. Sepakat. Sekalian ditambah utang 100 yang tadi ya. Bocah tengik, kau benar-benar cari mati. Kalian ngapain cuma bengong? Hajar dia. Habisi sampai mati. Baik, bos. Apa? Kau pasti mati. Bocah. Berani sekali melawan grup Huey. Bos harimau pasti tidak akan melepaskanmu. Beres, bos. Waktunya bayar. Katakan. Siapa yang mengutusmu? Sial. Penipu sialan ini. Jangan-jangan dia mau mengingkari janji lagi. Kesempatan terakhir. Kalau kau tidak bicara, aku akan menembak. Astaga, Nona, tadi kau sendiri yang bilang 5.000. Sekalipun kau mau mengingkari janji, tidak perlu sampai begini, kan? Mainan kecil seperti ini tidak bisa melukaiku. Satu lagi, aku tidak pernah bilang, kalau aku tidak akan memukul wanita. Tadi dia merebut senjataku. Kalau dia punya niat buruk padaku, dia bisa bertindak kapan saja. Tapi dia tidak melakukannya. Mungkinkah aku benar-benar sudah salah sangka padanya? Sudahlah, kita sudah impas. Tunggu sebentar. Ada apa lagi? Melihat kemampuan bela dirimu, jelas kau bukan orang sembarangan. Bolehkah aku bertanya, kau datang ke kota Jiangnan, sebenarnya untuk apa? Kenapa aku datang ke kota Jiangnan? Masa kau tidak tahu? Kalau kau keberatan untuk bilang, mencari seseorang. Grup Tianyan milikku di kota Jiangnan ini, bisa dibilang cukup berkuasa. Kau baru saja menyelamatkanku. Kalau kau tidak keberatan, aku bisa membantumu. Siapa nama orang yang ingin kau cari? Entahlah. Guruku tidak bilang. Dia hanya memberitahuku, kalau orang yang harus kucari, memiliki nadi yin ekstrim bawaan. Selain itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Meridian yin ekstrim bawaan. Orang ini pasti terlalu sering baca novel. Ya. Kulihat kemampuan bela dirimu cukup hebat. Kebetulan aku sedang butuh seorang pengawal. Aku akan menggajimu 30.000 sebulan. Bagaimana? 30.000, benar. Tapi aku harus tegaskan sejak awal, grup Huey itu bukan lawan yang sembarangan. Pekerjaan ini sangat berbahaya. Hanya orang-orang seperti mereka, sama sekali tidak ada bahayanya. 30.000 sebulan, aku terima tawarannya. Bagaimana hasilnya? Aku sudah memeriksa semua basis data yang ada. Tidak ada satupun informasi mengenai pria ini. Latar belakang, riwayat hidup, maupun koneksi tentang Qin Xuan. Semuanya, seolah-olah dia memang tidak pernah ada di dunia ini. Aku merasa dia sangat mencurigakan. Mengejar mobil dengan berjalan kaki. Punya kekuatan bertarung yang luar biasa. Dan anehnya lagi, tepat pada saat seperti ini, kamu malah memungutnya di jalan. Jadi maksudmu? Dia adalah mata-mata dari grup Huey, yang sengaja disusupkan untuk mendekatiku. Belum tentu dari grup Huey juga, tapi pria ini pasti bukan orang sembarangan. Presdir Sen, dia sudah selesai berganti pakaian. Wah, pria ini ternyata lumayan tampan juga. Jadi, kau yang bernama Qin Xuan? Benar. Ada masalah. Ling Er. Boleh juga. Sebenarnya siapa kau ini? HMPH, maju lagi. Kau. Kamu. Sebenarnya siapa kamu? Cukup, Qin Xuan, hentikan, dia orang kita. Kamu memang lumayan hebat, tapi ini malah bikin kamu makin mencurigakan. Ilmu medis,
fisik, dan bela dirimu, semuanya jauh di atas rata-rata. Katakan, sebenarnya siapa yang mengirimu? Keluarga Shen, atau grup Huey? Bukan siapa-siapa, aku menjadi pengawalnya, hanya demi mencari uang. Mencari uang. Benar. Aku harus mencari seseorang yang sangat penting, dan untuk itu, mungkin butuh uang yang banyak. Baiklah. Karena kamu bilang kamu cuma mau mencari uang, maka aku akan memberimu sebuah kesempatan untuk membuktikan diri. Di dalam kartu ini ada 1 juta. Tinggalkan Kak Qingyan. Ling Er, cukup. Kak Qingyan, aku begini demi, aku tidak memakai orang yang kuragukan. Aku percaya pada penilaianku sendiri. Tunggu sebentar. Nona Jiang, ini kartumu. Presdir Sen, tenang saja, memang benar aku suka uang, tapi janji seorang Qin Xuan jauh lebih penting daripada uang. Tanda gunung Taixuan di Liontin Giok itu. Ternyata kamu punya harga diri juga, tapi aku akan terus mengawasimu. Jika kamu berani macam-macam pada Kak Qingyan, Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Qin Xuan, tolong jangan diambil hati. Ling Er adalah sahabat baikku. Dia sebenarnya orang yang baik, hanya saja sifatnya memang agak temperamental. tidak apa-apa, Presdir Sen. Saya hanya melakukan tugas saya. Hal-hal lain tidak akan saya pikirkan. Omong-omong, Presdir Sen, melihatnya memegang kartu bank tadi, saya jadi teringat, apakah gaji kita ditransfer ke rekening bank? Iya, Kalau begitu agak merepotkan. Saya tidak punya kartu bank. tidak punya. Kalau tidak punya, ya tinggal buat saja. Kebetulan grup Tianyan punya bank rekanan. Aku akan menyuruh orang bank langsung datang ke sini. Anu, sebenarnya, saya bahkan tidak punya kartu identitas. 10 tahun yang lalu, keluarga Qin dibantai oleh organisasi malam gelap. Identitas saya juga sudah tercatat meninggal sejak saat itu. Lalu, semalam kamu Oh, saya ada di sekitar alun-alun pusat Jiangnan, tidur seadanya semalaman. karena aku sudah mempekerjakanmu. Kamu adalah bagian dari grup Tianyan. Kalau ada masalah, kenapa tidak bilang dari awal? Sudahlah, di rumahku masih banyak kamar kosong. Mulai malam ini, kamu tinggal di rumahku dulu. Tinggal. Tinggal di rumahmu. Kenapa dengan ekspresimu itu, sikapmu seolah-olah tinggal bersamaku, akan membuatmu rugi saja? Qin Xuan, kamu ini pengawal yang terlalu amatiran. Menyetir saja kamu tidak bisa. Orang yang tidak tahu, pasti mengira kamu bosnya. Saat keluarga Qin dihancurkan, umurku baru 16 tahun. Aku belum sempat belajar menyetir, tahu. Rumah sebesar ini, kamu tinggal sendirian. Kenapa? Ada masalah? Tidak ada. Aku hanya tidak mengerti dunia orang kaya. Kamu bebas menempati kamar di lantai 1, tapi tanpa izinku. Jangan pernah naik ke lantai 2. Ada orang. Saudara-saudara, Tuan Hu sudah memberi perintah. Hari ini kita harus menangkap Shen Qingyan. Siap. Cih, dasar kampungan, sebaiknya kamu tidak ada di sini. Kalau tidak, hari ini, aku akan membuat perhitungan untuk semua dendam lama dan baru padamu. Dengar semuanya, serang. Bang Codet, sisanya kuserahkan pada abang. Tuan Hu bilang, asalkan kita berhasil menangkap Shen Qingyan, cewek itu, pasti ada imbalan besar untuk abang. Kamu bilang bocah itu sangat jago bertarung. Kemarin, kami, belasan orang, dihajar olehnya hanya dalam sekali serang. Semuanya sudah tumbang. Orang itu pasti bukan orang biasa. Hanya master seperti Anda. Yang bisa. Berhenti cari muka. Trik itu tidak mempan padaku. Suruh orang-orangmu masuk dan tangkap dia. Kalau bocah itu masih ada di sana, aku sendiri yang akan menghabisinya. Aku ingin lihat siapa yang berani di kota Jiangnan ini merusak nama baik grup Huey. Tenang saja, serahkan padaku. Orang sebanyak ini. Kamu
Aku dibayar untuk menyelesaikan masalah, jadi tenang saja. Cuma orang-orang ini, sama sekali bukan masalah bagiku. Presdirsen, naiklah ke atas dan tonton saja pertunjukannya. Kalau pukulanku terlihat hebat, tambahkan saja bonus untukku. Dobrak pintunya. Jadi kamu, yang sudah berani menghajar orang-orang Bos Hu. Tanda ini adalah lambang malam gelap. Iya, itu aku. Cih, Bagus kalau kamu mengakuinya. Bocah. Aku tidak tahu dari mana kamu belajar ilmu bela diri murahan itu, sampai berani memprovokasi orang-orang Bos Hu. Di kehidupan selanjutnya, bukalah matamu lebar-lebar, serang dia. Aku yang akan mengawasi kalian dari belakang. Bos Hu sudah memberi perintah, patahkan satu kaki bocah ini. Hadiahnya 500.000. Habisi nyawanya. Hadiahnya 3 juta. baik. HMPH, boleh juga kau. Terlalu lambat, apa katamu? Kau. Bahkan Bang Codet pun tidak bisa mengalahkannya. Habislah kita sekarang. Memangnya aku mengizinkanmu pergi? Kakau jangan macam-macam. Aku ini anak buah Bos Tiger. Kalau kau membunuhku, Bos Tiger tidak akan melepaskanmu. Aku tidak peduli mau Bos Tiger atau Bos Kucing. Aku sama sekali tidak tertarik. Pulang dan beritahu Bos Tiger kalian itu. Jangan mencari masalah lagi. Mending cuci kaki dan tidur sana. Ini, Ada yang ingin kutanyakan padanya. kau tidak terluka, kan? Hanya dengan kemampuan mereka, tidak akan bisa melukaiku. Sebenarnya, siapa dia ini? Hei kau, Mulai sekarang, aku yang bertanya, kau yang menjawab. HMPH, aku akui aku kalah darimu. Tapi kenapa aku harus bekerja sama denganmu? Arg. Aku akan bicara. Tanyakan apa saja, aku akan memberitahumu segalanya. Coba dari tadi kau begini, kan lebih mudah. Apa hubunganmu dengan Dark Knight? Kau. Bagaimana kau bisa tahu? Nama Dark Knight itu, sebenarnya siapa kau ini? Sudah kubilang, aku yang bertanya, jawab kau. Katakan. Aku cuma diutus oleh Anye untuk melindungi bos harimau. Selain itu, aku tidak tahu apa-apa lagi. Oh. Lalu, apa hubungan antara bos harimau dan Anye? Lebih memilih mati daripada bicara, ya, cara Anye mengendalikan pikiran orang, benar-benar mengerikan, sepertinya. Untuk menyelidiki masalah Anye, tetap harus mulai dari bos harimau. Grup Tianyan. Apa? Tunggu di sana, aku segera ke sana sekarang. Ada apa? Pusat penelitian kita kemalingan. Beberapa resep obat penting dan banyak bahan baku telah dicuri. Masalah ini sangat penting. Aku harus pergi mengurusnya sendiri. Dicuri. Kak Qingyan, aku sudah dengar soal pusat penelitian. Aku akan menemani kakak ke sana. Kamu, Ling Er, kemarin bos harimau mengirim orang untuk menyerang tempat tinggalku. Qin Xuan yang maju melindungiku. Dia bisa dipercaya.
Kemampuan pria ini bahkan lebih hebat dariku. Si wajah luka anak buah bos harimau itu, mantan juara tinju wilayah Tenggara, yang sudah menghabisi nyawa banyak orang, malah berhasil ditangkap hidup-hidup olehnya. Liontin giok yang dia pakai, aku tidak mungkin salah lihat. Itu adalah benda pusaka dari Gunung Taixuan kita. Jangan-jangan, dia adalah putri dari guru. Pusat Penelitian Teknologi Masa Depan. Qin Xuan, aku merasa kejadian kali ini agak. Kamu ikut masuk denganku. Bagus. Presdir Sen, akhirnya kita bertemu. Bos Hu, Awalnya aku ingin mengundang Presdir Sen mampir ke tempatku. sayang sekali, anak buahku tidak becus. Terpaksa aku pakai cara kotor ini untuk memancingmu datang ke pusat penelitian. Kau mau apa kau? Hei anak muda, aku mau bicara berdua saja dengan bosmu. Tolong keluarlah sebentar. Silakan lewat sini. Nah, sekarang, pengganggunya sudah pergi. Kita bisa bicarakan hal yang penting. Aku dan pencuri resep obat sepertimu, tidak ada hal yang perlu dibicarakan. Katanya Presdir Sen itu seperti mawar berduri. Ternyata rumor itu benar. Presdir Sen. Aku ini orang yang belak-belakan. Jadi aku tidak akan basa-basi lagi. Resep kuno perpanjang umur milik grup Tianyan. Sangat menarik minatku. Asalkan kau mau menyerahkan grup Tianyan untuk bergabung di bawah naungan grup Huey, maka aku akan melepaskanmu. Jangan mimpi. Sepertinya, Presdir Sen belum paham dengan situasinya. Jangan bilang kau berpikir, dalam keadaan seperti ini, pengawal kecilmu itu masih bisa datang menyelamatkanmu. Dengar Bang Qin, kalau dipikir-pikir, sepertinya di antara kita tidak ada dendam kesumat, kan? Oh iya, memangnya apa maumu? Mata-mata Bos Hu tersebar di seluruh kota Jiangnan. Kami sudah menyelidiki semuanya. Kau baru 2 hari yang lalu, mulai bekerja untuk Sen Qingyan. Lalu kenapa? Sen Qingyan hanya menggajimu 30.000 sebulan. Tapi jujur saja, untuk jagoan sepertimu, bayaran segitu, benar-benar sebuah penghinaan. Apa maksudmu? Tuan Hu kami, selalu sangat menghargai orang hebat. Uang 5 juta ini, anggap saja sebagai hadiah perkenalan. Kalau Kak Qin bersedia ikut Tuan Hu, gaji tahunanmu Bisa 10 kali lipat dari ini. Apa maksud ucapanmu itu? Aku, Qin Xuan, memang suka uang, tapi aku sudah berjanji pada Sen Qingyan untuk melindunginya. Janjiku itu tidak bisa ditukar dengan uang 5 juta murahan ini. Qin Xuan, jangan melunjak kau. Kekuasaan Tuan Hu jauh di luar bayanganmu. Dia masih berbaik hati memberimu uang tutup mulut. Jangan sampai kau menyesal karena keras kepala. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Sepertinya kau belum juga kapok. Hanya dengan kroco seperti kalian, jangan harap bisa menghentikanku. Qin Xuan, oh, Qin Xuan, kau memang jago berkelahi. Tapi sayangnya zaman sudah berubah. Mau sejago apapun kau, coba lihat benda apa ini. Grup Huey mencuri resep rahasia grup Tianyan milikku, dan sekarang kalian mau mencaplok grup Tianyan yang susah payah kubangun. Mimpi saja sana. Benar sekali. Ling Er. Kau pikir aku tidak tahu? Jiang Linger adalah sahabatmu. Dan juga putri tunggal dari keluarga bela diri kuno Jiang. Berlatih bela diri sejak kecil, kemampuannya tidak bisa diremehkan. Apa kau pikir, aku tidak akan bersiaga? Kau. Kak Qingyan, aku akan menahannya. Cepat. Cepat lari. Ini, bagaimana mungkin ini terjadi? Kau ini manusia atau monster? Sejak 5 tahun yang lalu, mainan kecil ini sudah tidak bisa melukaiku lagi. Aku sudah mengampunimu 2 kali, tapi sayang sekali,
Kau sepertinya sama sekali tidak tahu berterima kasih karena sudah kuampuni. Tunggu sebentar. Aku sadar aku salah. Kumohon, ampuni aku. Tidak, kau bukan sadar kalau kau salah. Kau hanya sadar kalau kau akan segera mati. Soal Tuan Hu dan Anye. Berapa banyak yang kau tahu? Anye. Anye apa? Aku belum pernah mendengarnya. Sudahlah, nanti aku akan menanyakannya langsung pada Tuan Hu milikmu itu. Kumohon, aku masih belum ingin mati. Apa yang harus kulakukan agar kau mau melepaskanku? Sejak kau menembak ke arahku, kau itu sudah menjadi mayat. Pengawal kecilmu itu lumayan setia juga. Aku sampai menyuruh orangku menawarkan 50 juta setahun untuk menyuapnya. Sepertinya dia tidak setuju. Sayang sekali ya. Qin Xuan, maafkan aku. Gara-gara aku kau jadi begini. Cukup, basa-basinya sudah selesai. Karena kau menolak untuk bergabung, aku terpaksa harus mengirimmu ke alam baka sekarang. Apa? Qin Xuan, kau masih hidup. Berhenti di situ. Kalau kau berani maju lagi, Aku akan benar-benar menembakmu. bagaimana mungkin? Tadi aku jelas-jelas mendengar suara tembakan. Orang ini, bagaimana bisa dia masih hidup? Sudah bertahun-tahun lamanya, kalian para anggota Dark Knight masih saja tidak ada kemajuan sama sekali. Kau, siapa kau sebenarnya? Dari mana kau tahu soal Dark Knight? Kau tidak perlu tahu soal itu. Presiden Sen, ada urusan pribadi yang harus kutanyakan padanya. Setelah itu, orang ini akan kuserahkan padamu untuk diurus. Baiklah. Cepat katakan, apa posisimu di dalam Dark Knight? Siapa atasanmu? Dan bagaimana cara kalian saling menghubungi? Ternyata kau tahu banyak juga ya. Tapi, sekalipun kau membunuhku, jangan harap kau bisa mengorek sedikit pun informasi tentang Dark Knight dari mulutku. Kalau kau mengkhianati Dark Knight, paling-paling mereka hanya akan menghabisimu. Tapi kalau kau tidak menjawab pertanyaanku, aku tidak keberatan membuatmu merasakan bagaimana rasanya hidup yang lebih buruk dari kematian. Apa yang kau lakukan padaku? Qin Xuan, bisakah kau menyelamatkannya? Tentu saja bisa, tapi ada uang tambahannya. Pengawal kecilmu itu lumayan setia. Aku menyuruh orang-orangku menyogoknya dengan 50 juta setahun, tapi dia tetap menolak. Aku tambah. Beres. Kau. Sekarang masih belum bisa dipastikan apakah dia benar-benar putri guru atau bukan. Sudahlah, akal-akali saja dulu untuk sekarang. Kalau mau berterima kasih, berterima kasihlah pada Presdir Sen. Dia sudah menambah bayarannya, makanya aku menyelamatkanmu. Cara yang bisa membuatmu lebih menderita dari tadi. Aku masih tahu 192 macam lagi. Kalau tidak mau bekerja sama, aku tidak keberatan membiarkanmu mencobanya satu persatu. Aku akan bicara. Apa yang ingin kau ketahui? Di dalam organisasi Anye, apa peranmu? Kau salah paham. Aku bukan anggota Anye. Hanya melakukan pekerjaan untuk mereka saja. Aku bicara jujur. Aku juga tidak tahu informasi tentang Anye. Aku hanya tahu orang yang menjadi penghubungku adalah Zhao Lingtian dari keluarga Zhao di Jiangnan. Zhao Lingtian. Kau mengenalnya? Semua yang ingin kutanyakan sudah terjawab, Presdir Sen. Selanjutnya, orang ini kuserahkan untuk kau urus. Qin Xuan, kali ini, terima kasih banyak. Ya. Terdakwa Zhou Feihu, dengan julukan Tuan Hu, telah melakukan kejahatan spionase bisnis, menghasut pembunuhan, dan kejahatan lainnya. Hukumannya akan diakumulasikan, dan dia akan segera dijatuhi hukuman mati. Seluruh aset milik grup Huwei akan disita.
Sudah berakhir begitu saja. Untuk orang seperti dia, akhir yang seperti ini sudah setimpal dengan perbuatannya. Kamu pikir semua orang sama sepertimu, yang suka menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ngomong-ngomong, Direktur Sen, Zhao Lingtian yang disebut Tuan Hu tadi siang. Qin Xuan, hari ini kamu sudah menyelamatkan nyawaku. Kita sudah berbagi hidup dan mati bersama. Kedepannya tidak perlu terlalu formal denganku. Kalau kamu tidak keberatan, panggil saja aku Qingyan. Guru selalu bilang, kalau kita digaji orang, kita harus menyelesaikan masalahnya. Anda adalah bosku, melindungi Anda adalah tugas utamaku. Harus ada batas antara atasan dan bawahan. Lebih baik aku tetap memanggil Anda Direktur Sen saja, supaya tidak jadi bahan gosip orang lain. Dasar pria kaku. Tutup mulutmu. Kalau bicara sembarangan lagi, kurobek mulutmu. Terserah kamu sajalah, mari kita bicarakan hal yang serius. Zhao Lingtian, tuan muda tertua dari keluarga Zhao di Jiangnan. Aku pernah berurusan dengannya, tapi tidak banyak. Grup Tianyan, meskipun merupakan perusahaan yang baru berkembang di kota Jiangnan, tapi dibandingkan dengan keluarga kaya lama seperti keluarga Zhao, levelnya masih jauh berbeda. Ling Er, Kamu, ada apa? Kak Qingyan, dokter baru saja menelepon. Ayahku sepertinya sudah tidak bisa bertahan. ayahmu. Tunggu, bagaimana bisa kamu punya ayah? Qin Xuan, kamu keterlaluan. Aku tahu kamu dan Ling Er punya salah paham, tapi hal seperti ini bukan sesuatu yang bisa dijadikan lelucon. Tidak benar, aku yang salah sangka. Mengira Jiang Linger adalah putri guruku. Kalau begitu, situasinya agak berbeda dari yang kubayangkan. Maaf, aku salah bicara. Qin Xuan, kemampuan medismu sangat hebat, kan? Lumayanlah. Benar juga, bagaimana aku bisa melupakanmu? Qin Xuan, katakan dengan jujur, ayah Ling Er, bisakah kamu menyelamatkannya? Bisa. Jawabanmu cepat sekali, kamu bahkan tidak bertanya, Paman Jiang sakit apa? Tidak perlu, selama dia masih bernapas. Aku pasti bisa menyelamatkannya. Oke, aku percaya padamu. Puas, begini saja, kamu ikut kami ke rumah sakit sekarang untuk melihatnya. Baiklah. Bibi, jangan takut, ini adalah senior Hua, sang raja obat. Aku sengaja mengundangnya, untuk menyembuhkan paman. Jiang Chen, terima kasih banyak. Asalkan pamanmu bisa sadar kembali, kami tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Bibi, kita ini, kan keluarga. Ada beberapa hal, yang awalnya tidak ingin aku katakan secara belak-belakan. Apa maksudmu? Bibi pasti tahu. Tuan Hua adalah tabib dewa kita. Orang yang memohon pertolongannya, antreannya bisa dari sini sampai ke Gunung Taixuan. Lalu apa maumu? Hanya dengan ucapan terima kasih dari Bibi, bukankah itu berarti nyawa paman sangat tidak berharga? Ini adalah surat perjanjian pengalihan saham. Asalkan Bibi menandatanganinya, aku akan langsung meminta Tuan Hua untuk menyelamatkan nyawa paman. Jiang Chen, kamu. Teganya kamu melakukan ini. Pamanmu itu hanya punya Ling Er sebagai putri tunggalnya. Dia selalu menganggapmu seperti anak kandungnya sendiri. Mendidik dan membesarkanmu dengan penuh kasih sayang. Tapi kamu malah membalas kami seperti ini. Kamu Menganggapku seperti anak kandung. Lalu kenapa? Dia sama sekali tidak mewariskan saham keluarga Jiang kepadaku. Kakak ipar, jangan menatapku seperti itu. Anak ini sudah dewasa. Dia punya pemikirannya sendiri. Sudahlah, waktu kita tidak banyak. Sebaiknya kakak ipar pikirkan baik-baik kalau Tuan Hua tidak turun tangan. Di dunia ini, mungkin tidak akan ada lagi yang bisa menyelamatkan nyawa kakakku. Kata siapa tidak ada? Bocah tengik dari mana ini? Berani-beraninya kau bicara omong kosong di hadapanku. Qin Xuan. Kamu bisa menyelamatkannya. Bisa.
Kamu muncul dari mana? Ini urusan internal keluarga Jiang, tidak ada hubungannya denganmu. Keluar sekarang juga. Tutup mulutmu. Aku yang mengundangnya untuk menyelamatkan ayahku. Linger, bagaimanapun juga, kamu masih muda. Mudah ditipu oleh orang yang punya niat buruk. Paman tahu kamu mengkhawatirkan ayahmu. Tapi ini masalah nyawa. Sebagai pamanmu, paman tidak akan membiarkan orang tidak jelas bertindak sembarangan di sini. Paman kedua berhenti bersikap munafik. Kok aku tidak tahu, kalian ayah dan anak, sejak kapan mulai peduli dengan kesehatan ayahku? Jiang Linger, aku ini pamanmu. Bisa-bisanya kamu bicara seperti itu padaku, dan kamu, anak muda, ingin mencari ketenaran di keluarga Jiang, demi mencari keuntungan. Sebaiknya kamu pikirkan baik-baik, sanggupkah kamu menanggung akibatnya? Cukup, paman kedua, aku yang meminta tolong pada Qin Xuan. Urusan ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Ayah. Bibi. Paman besar sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kalau Bibi tidak segera tanda tangan, Bibi hanya bisa pasrah melihatnya menghembuskan napas terakhir. Aku mengerti. Biarkan dia menyelamatkannya dulu. Asalkan paman besarmu bisa selamat. Saham akan kuberikan pada kalian. Bukannya kamu bilang bisa menyelamatkannya. Ini urusan keluarga orang lain. Selain Jiang Linger, yang lainnya, tidak ada yang menyambutku. Tenang saja. Orang yang dipanggil Raja Obat itu, kelihatannya cuma dokter amatir. Master yang sebenarnya, selalu muncul di saat terakhir. Saya tidak suka keributan saat sedang mengobati pasien. Usir dia dari sini. Kalau tidak, saya tidak akan mengobatinya. Dengar tidak? Senior Raja Obat menyuruhmu pergi. Jangan berdiri di sini dan merusak pemandangan. Tidak mau mengobati, atau memang tidak bisa. HMPH, jangan coba-coba memprovokasiku. Kalau saya saja tidak bisa menyelamatkannya, maka dewa sekalipun tidak akan bisa menolongnya. Kalau jarum itu sampai ditusukkan, dewa pun benar-benar tidak akan bisa menyelamatkannya. Bocah, kau ini sudah keterlaluan. Saya sudah cukup bersabar denganmu. Kalian sebenarnya masih mau saya obati tidak? Kalau mau, segera usir dia dari sini. Ling Er, bisakah kamu minta temanmu untuk bekerja sama sedikit? HMPH. Kukira kamu punya kehebatan apa? Ujung-ujungnya, kamu tetap saja seperti anjing yang diusir keluar. Qin Xuan. Tenang saja. Orang, Pak Tua Jiang, Anda sudah sadar. Ayah sudah tidak apa-apa. Gelarku sebagai Raja Obat bukanlah omong kosong belaka. Tidak seperti anak muda yang tidak tahu diri itu. 3. Apa maksudmu? Ayah kenapa? Tidak mungkin. Bagaimana bisa begini? Padahal aku. Ayahku. Sudah tidak tertolong. Denyut nadinya sudah berhenti. Dewa pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Bagaimana bisa begini? Aku sudah melakukan yang terbaik. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja penyakitnya yang terlalu aneh. Aku belum pernah melihat kondisi yang seperti ini. Bersiaplah untuk pemakamannya. Qin Xuan. Apa kamu masih punya cara? Hah, orang yang tidak bisa kuselamatkan. Anak muda yang tidak tahu diri sepertinya. Mana mungkin punya cara lain? Benar, kakak pasti sudah ditipu oleh bocah ini. Orang yang bahkan tidak bisa diselamatkan oleh senior Raja Obat, pasti tidak akan tertolong meski dewa yang turun tangan. Ini sudah menjadi takdir paman. Tutup mulutmu. Qin Xuan, kalau kamu punya cara, bisakah kamu membantu Ling Er? Baiklah. Karena bos sudah memberi perintah. Kalau begitu, biar aku coba. Sok sakti. Sudah kubilang, orang yang tidak bisa kuselamatkan, dewa sekalipun tidak akan bisa menyelamatkannya. Dewa tidak bisa menyelamatkannya. Bukan berarti aku, Qin Xuan, tidak bisa. Hari ini akan kubuat kau, tua bangka sok tahu ini, melihat dengan jelas. Apa artinya di atas langit masih ada langit? Apa? Syukurlah.
Sepertinya berhasil. Ini tidak mungkin. Potong jadi 2, suapkan padanya. Sisanya yang separuh, suapkan padanya setelah 12 jam. Hei, kau mau ambil gratisan ya? Harus bayar tahu. Berapa harganya? HMPH. Kukira kau ini orang baik. Ternyata kau juga mengincar uang keluarga Jiang. Biaya obatnya 280, bayar. Kembaliannya ambil saja. Tidak ada reaksi. Dia memang bukan orang yang kucari. Tapi, dari mana asal Liontin Giok itu? Qin Xuan, hari ini, aku benar-benar berterima kasih padamu. Bukan masalah besar, tidak perlu sungkan. Ayahmu butuh banyak istirahat. Kami permisi dulu. Bocah, nyalimu besar juga ya, berani mengacaukan rencana kami, berani melawanku di kota Jiangnan. Apa kau sudah bosan hidup? Wah, aku benar-benar tidak tahu tuh, tapi... Cuma dengan gaya pamer kosongmu itu, sama sekali bukan ancaman buatku. Kau cari mati. Apa? Sudah kubilang. Cuma mengandalkan dirimu, levelmu masih terlalu jauh. Kalau kau tidak mau aku membongkar kerjasamamu dengan orang di sebelahmu ini, terhadap ayah Jiang Linger, soal racun yang kalian berikan itu ke publik, sebaiknya kau jangan bertingkah. Kau, bagaimana mungkin? Bos, ayo kita pergi. Kalau ada yang mau ditanyakan, katakan saja. Kamu tadi bilang, ayah Linger diracuni orang. Apa itu sungguhan? Tentu saja benar. Cara mereka sangat amatiran. Kalau hal sesepele ini saja aku tidak bisa lihat. Mending aku pensiun saja. Lalu soal masalah ini, apa kita harus memberitahu Linger? Bos saja yang putuskan. Lagi pula aku tidak kenal dekat dengannya. Habisi dia. Qin Xuan, bagaimana ini? Bos, Anda diam saja di sini. Biar aku yang bereskan mereka. Kamu, berhati-hatilah. Bocah, nyalimu besar juga ya. Kudengar kau sedang menyelidiki urusan Anya. Benar. Banyak orang yang penasaran dengan Anya. Tapi mereka semua sudah mati. Dan kau juga tidak akan terkecuali. Apakah orang di belakang bos harimau, Zhao Lingtian, yang menyuruhmu datang? Cih, tahu banyak juga kau. Ya sudahlah, akan kubiarkan kau mati tanpa rasa penasaran. Percakapanmu dengan Zhou Feihu hari itu sudah didengar semua oleh Tuan Muda. Kami sudah mengirim seluruh keluarga pengkhianat itu ke neraka. Sekarang, giliranmu. Apa? Ingin membunuhku? Hanya mengandalkan kalian saja, masih belum cukup. Bagaimana mungkin? Padahal aku ini petarung tingkat bumi, tapi malah bisa dikalahkan olehnya. Kuberi kau kesempatan untuk tetap hidup. Beritahu aku semua hal yang kau ketahui tentang organisasi malam gelap. Malam ini, aku tidak akan membunuhmu. Cih. Aku hanya lengah sesaat, makanya kau bisa menyerangku secara diam-diam. Kau benar-benar merasa dirimu paling hebat. Aku akui kekuatanmu memang luar biasa, tapi kau masih terlalu muda. Sekalipun kau berlatih kultivasi sejak dalam kandungan, kau sama sekali tidak mungkin bisa menembus tingkat langit. Sekarang ada 30 lebih senjata api yang mengarah padamu. Coba kulihat bagaimana kau masih bisa berlagak sombong sekarang. Sepertinya aku memang terlalu menilai tinggi kalian. Apa katamu? Karena kalian sudah mendengar percakapanku dengan bos harimau. Seharusnya kalian tahu, kalau hanya mengandalkan barang-barang seperti ini, kalian tidak akan bisa membunuhku. Cih! Jangan berlagak sok misterius di sana. Kenapa kalian semua malah diam saja? Cepat tembak dia. Baik. Apa? Ini. Mana mungkin? Sudah kubilang. Mainan seperti ini tidak akan bisa melukaiku. Tingkat langit. Apa aku mengizinkanmu pergi?
Kamu. Sebenarnya siapa kamu ini? Margaku Qin. Marga Qin. Kamu adalah orang dari 10 tahun yang lalu. Set. Mulai sekarang. Aku bertanya, kamu menjawab. Kalau ragu lebih dari 3 detik, akan kubuat kau memohon untuk mati. Kamu, apa yang ingin kamu tanyakan? Selama aku tahu, akan kuberitahu semuanya. Seberapa banyak yang kau tahu tentang Anye? Anye adalah organisasi yang sangat besar dan misterius. Kekuasaannya tersebar di seluruh dunia. Keluarga Zhao di kota Jiangnan adalah salah satu cabang dari organisasi Anye. Oh. Cara kerja Anye ternyata lebih kejam dari yang kubayangkan. Petarung tingkat bumi dibunuh begitu saja. Qin Xuan. Menarik juga. Ternyata dia sisa-sisa keluarga Qin dari 10 tahun yang lalu ya. Tuan muda. Urusan tentang Anye ini. Untuk sementara kuserahkan pada kalian. Lakukan semuanya sesuai perintahku biasanya. Tuan muda. Anda mau pergi keluar? Qin Xuan ini lumayan menarik. Aku sendiri yang akan turun tangan menghadapinya. Tapi, apa kamu sedang mengajariku? Semua sesuai perintah, Tuan muda. Qin Xuan. Tunggu saja. Aku sendiri yang akan membereskanmu. Kenapa? Apa ada yang salah dengan wajahku? Enggak. Enggak ada apa-apa. Jangan mikir yang macam-macam. Cepatlah istirahat. Qin Xuan. Sebenarnya siapa kamu ini? Lalu kenapa kamu tiba-tiba masuk ke dalam hidupku? Ada apa? Bukan apa-apa, cuma sedikit kaget saja. Oh ya, bukankah kamu bilang sedang mencari seseorang? Apa sudah ada petunjuk akhir-akhir ini? Belum ada petunjuk sama sekali. Besok, aku akan meminta orang-orang dari grup Tianyan untuk membantu penuh pencarianmu. Ini sudah larut, tidurlah lebih awal. Penyakitku kambuh lagi dan datang lebih cepat. Sekarang cuma tersisa 1 pil terakhir. Kalau masih belum bisa meracik obat yang ampuh untukku, 2 bulan lagi adalah hari kematianku. Qin Xuan. Dia sangat mirip dengan pria itu yang dulu pernah hadir di sisi ibuku. Sangat kuat, penuh misteri, dan begitu memikat. Tapi, apa dia juga akan sama seperti pria itu suatu hari tiba-tiba menghilang? Aneh. Tadi aku sepertinya merasakan sebuah aura. Entah kenapa aura itu sangat menarik perhatianku. Tapi aura itu tiba-tiba menghilang lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Qin Xuan, nanti aku ada pertemuan penting. Kamu temani aku. Baiklah. Kenapa rasanya? Dia sepertinya tiba-tiba menjadi sangat menjaga jarak denganku. Presdir Sen, maafkan aku. Semua orang rela melakukan apa saja demi uang. Mereka membayarku terlalu mahal. Presdir Shen, Presdir Zhao sudah tiba. Suruh dia masuk.
Presdir Zhao. Aku tahu Anda sedang mencari Zhao Lingtian. Aku sudah mengundangnya ke perusahaan ini. Terima kasih. Tingkat langit. Anak ini masih muda, tapi auranya sungguh tak tertebak. Kurasa aku sendiri pun tidak 100% yakin bisa membunuhnya. Presdir Zhao. Presdir Sen, maaf membuatmu menunggu lama. Sebelumnya anak buahku yang bodoh itu sudah bertindak lancang. Maaf sudah membuatmu melihat hal memalukan. Jadi kamu yang bernama Qin Xuan, usiamu masih muda, tapi kehebatanmu boleh juga, sampai-sampai membuatku terus kehilangan dua ahli tingkat bumi. Ternyata di sisi Presdir Sen, menyimpan banyak orang hebat. Presdir Zhao, mari kita bicara langsung pada intinya. Aku tidak menyangka sosok hebat dari Jiangnan, putra sulung dari keluarga Zhao, sudi merendahkan diri datang ke tempat kecil saya ini. Sebenarnya ada urusan apa? Saya tahu. Grup Tianyan sejak awal didirikan, selalu melakukan penelitian tentang ilmu medis kuno. Lalu, Ini adalah bentuk ketulusan keluarga Zhao. 10 miliar. Saya menginginkan saham grup Tianyan sebesar 50%. Selain itu, tim teknis dari keluarga Zhao akan mendukung penuh penelitian grup Tianyan. tawaran Presdir Zhao sungguh luar biasa. Tapi saya tidak pernah percaya ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini. Syarat yang begitu menggiurkan ini, pasti bayarannya juga tidak murah, kan? Berurusan dengan orang pintar memang selalu mudah. Permintaan saya sangat sederhana, yaitu dia. Apa maksud Anda? Pria yang ada di sisi Presdir Sen ini adalah pengawal pribadi yang sangat hebat. Saya sangat menyukai potensinya. Apakah Presdir Sen rela melepaskannya? Biarkan dia berganti tuan dan bekerja untuk saya mulai sekarang. Presdir Sen tenang saja. Asalkan Anda menyetujui syarat saya, kita akan menjadi satu kubu. Keluarga bela diri kuno Zhao akan menjamin keselamatan Anda. Lagi pula, Anda tidak membutuhkan pengawal lagi di sisi Anda. Saya tahu Presdir Sen adalah orang yang pintar. Keluarga Zhao bukanlah sekadar keluarga bela diri kuno biasa. Keputusan akhir sepenuhnya ada di tangan Anda. Presdir Zhao, saya sudah memutuskannya. Oh, Qin Xuan memang benar pengawal saya, tapi dia bukanlah sebuah barang. Saya tidak bisa hanya demi kepentingan pribadi, dengan lancang membuat keputusan untuknya. Jadi, aku tidak akan menandatangani kontrak ini. tidak kusangka bos dadakanku ini ternyata cukup punya prinsip. Kau menolaknya. Belum lagi soal urusan grup Huey sebelumnya. Qin Xuan pernah menyelamatkanku. Hati nuraniku tidak mengizinkanku untuk menusuknya dari belakang. Bagus, bagus, menarik juga. Awalnya kukira Direktur Sen sebagai seorang wanita yang mampu merintis usaha dari nol dan membesarkan grup Tianyan. Seharusnya adalah orang yang pintar, tapi ternyata kau sangat mengecewakanku. Qin Xuan, malam ini jam 7, aku mengadakan perjamuan di Yunding Tiangong. Oh, kau akan datang, kan? Apa maksudmu? Kau akan tahu setelah kau datang. Qin Xuan, yang barusan. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, Direktur Sen. Nanti sore aku akan pergi menghadiri perjamuan itu. Apa ada yang bisa kubantu? Katakan saja padaku. Itu bom. Gawat, kita pasti mati sekarang. Apa kita sudah mati? Untuk saat ini belum. Bei, bisakah kau turunkan aku dulu? Menurutmu siapa yang melakukan ini? Sulit dipastikan. Tapi kemungkinan besar itu Zhao Lingtian. Ada pengkhianat di dalam perusahaan. Segera selidiki.
Menarik juga. Tetua Chen, tebakanmu memang benar. Kekuatannya belum tentu di bawahku. Tuan muda ingin membunuhnya malam ini. Mengandalkanku sendiri mungkin tidak akan aman. Mereka bertiga. Semuanya adalah petarung tingkat langit. 10 tahun yang lalu, kelompok malam gelap menghancurkan keluarga Qin. Dia berhasil lolos kali ini. Kali ini, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Mengerti. Baik, Tuan muda. Qin Xuan, apa rencanamu selanjutnya? Tidak sopan rasanya kalau tidak membalas. Mereka sudah mengantarkan hadiah sebesar ini ke depan pintu. Tentu saja aku harus pergi melihatnya. Tenang saja. Kekuatanku jauh lebih hebat dari yang kau bayangkan. Kalau bukan karena harus melindungimu. Saat aku duduk di dalam mobil, bom Selema ini tidak akan bisa membunuhku. Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Hanya penyakit lama. Kemarin aku sudah minum obat. Mungkin kambuh karena aku terlalu terkejut. Sebentar lagi juga sembuh. Perasaan ini kan dari semalam. Aku akan cari orang untuk mengantarmu pulang dulu. Tunggu aku malam ini. Ada hal penting yang harus kita bicarakan baik-baik. Sudah kuduga, ada penyergapan. Nyawamu panjang juga. Zhao Lingtian, jadi ini jebakan yang sudah kau siapkan. Sampah sepertimu tidak pantas duduk semeja denganku. Kalau kau ingin tahu soal insiden keluarga Qin di masa lalu, pastikan dulu kau bisa bertahan hidup hari ini. Habisi dia. Apa? Tingkat surga memang tidak lemah. Tapi sayang sekali, di antara tingkat surga pun ada perbedaan kekuatan. Ada yang tidak beres, bagaimana mungkin? Ternyata cukup menarik. 4 petarung tingkat surga sekaligus, dan salah satunya bahkan berada di puncak tingkat surga. Tapi dengan sangat mudahnya, mereka semua bisa kau habisi sendirian. Kekuatanmu bahkan tidak lebih hebat dari mereka berempat. Tepat sekali. Jangan-jangan dia punya kartu as. Padahal aku sudah pastikan, di ruangan ini cuma tinggal kita berdua. Tapi aku sangat yakin, kau tidak akan menyentuhku, dan tidak berani melukaiku. Menurutku tidak begitu. Keluarga Qin waktu itu, bukan cuma kau satu-satunya yang selamat. Adikmu, Qin Yuru, juga masih hidup. Kau bilang apa? Aku bilang, adikmu masih hidup. Tentu saja, kalau kau membunuhku hari ini, dia akan langsung ikut mati bersamaku. Di mana dia ingin bertemu adikmu? Sangat mudah. Aku butuh kau melakukan satu hal untukku. Setelah tugasnya selesai, aku jamin kau bisa berkumpul lagi dengan adikmu. Kau pikir aku bodoh, cuma bermodal omong kosongmu. Kenapa aku harus percaya padamu? Itu sih gampang. Ini Xiao Rou. Tidak salah lagi. Dia benar-benar Xiao Rou, walaupun sudah 10 tahun tidak bertemu. Aku sama sekali tidak mungkin salah mengenalinya. Di tempat adikmu disekap, ada banyak bahan peledak yang tertanam di bawah tanah. Dan begitu jantungku berhenti berdetak, bahan peledaknya akan langsung meledak. Kau memang tidak takut bom, itu benar. Tapi adikmu itu cuma manusia biasa. Apa maumu? Organisasi Anye kami selalu bermurah hati pada orang kuat. Walaupun kau pernah jadi musuhku, dan membunuh anjing-anjing bawahanku. Tapi itu semua cuma masalah kecil. Kau mau aku bergabung dengan Anye? Kau salah paham. Bagaimanapun juga, Anye yang membunuh orang tuamu. Kalaupun aku membiarkanmu bergabung dengan Anye, kau cuma akan jadi ancaman dari dalam. Aku tidak mau ada di sisiku. Sebuah bom waktu yang siap meledak kapan saja. Lalu apa maumu? Hal yang harus kau lakukan sangat sederhana. 1 nyawa ditukar dengan 1 nyawa.
Tangkap Sen Qingqian, dan bawa dia langsung ke hadapanku, maka aku akan membiarkanmu membawa adikmu pulang bagaimana? Di satu sisi adalah adik perempuan yang telah terpisah selama 10 tahun, dan di sisi lain adalah bosmu sendiri, Qin Xuan. Aku sangat menantikan pilihan apa yang akan kau buat. Tenang saja, aku tidak akan memaksamu untuk langsung memilih. 3 hari aku memberimu waktu 3 hari, dalam waktu 72 jam. Jika aku tidak melihat Sen Qingqian, Qin Yuru pasti mati. Tentu saja, sebelum mengirimnya ke alam baka. Aku akan menikmati tubuhnya terlebih dahulu. Para petarung di kelompok iblis malam adalah orang-orang yang kasar. Apa yang akan terjadi padanya? Aku tidak bisa menjamin. Atau kau bisa bertaruh. Bertaruh, jika kau membunuhku sekarang, apakah tempat adikmu ditahan akan? Tubuhku sudah mulai kebal terhadap pil obat itu. Pil obat terakhir sudah habis dimakan. Tapi penyakitku sama sekali tidak membaik. Jika tidak segera menemukan cara, bulan depan. Qin Xuan, kau sudah kembali. Kau tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Tadi siang kau bilang ada hal yang ingin dibicarakan denganku. Hal apa itu? Liontin giok yang dipakai oleh Jiang Ling Er. Apakah kau yang memberikannya? Benar. Ling Er dan aku tumbuh besar bersama sejak kecil. Pada hari upacara kedewasaannya, aku memberikan Liontin giok ini sebagai hadiah untuknya. Kalau begitu, semuanya masuk akal sekarang. Pemilik asli Liontin itu adalah Sen Qingqian, dan kondisinya saat ini persis seperti penyakit nadi yin ekstrim bawaan yang dikatakan oleh guru. Kenapa tiba-tiba kamu menanyakan hal ini? Apa kamu membenci ayahmu? Tidak bisa dibilang benci. Sejak aku lahir, aku tidak pernah bertemu dengannya. Saat ibu masih hidup, ibu sering sekali bercerita tentangnya. Bahkan sampai akhir hayatnya, ibu sangat yakin pria itu akan kembali mencarinya. Tapi sayangnya, tidak pernah. Mungkin dia punya alasan yang membuatnya terpaksa. Terpaksa. Hanya dengan kata-kata sesederhana itu, apa bisa dijadikan sebagai dalih atas ketidakhadirannya selama 25 tahun dalam hidupku? Maaf, Qin Xuan, aku tadi sedikit lepas kendali. Kenapa kamu menanyakan hal ini? Jangan-jangan dia. Sebenarnya aku adalah murid ayahmu. Kamu muridnya. Oh, pantas saja. Kalau begitu, sejak awal kita bertemu, apakah semuanya sudah sejak lama kalian rencanakan? Ternyata aku memang terlalu naif. Mana ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Bagaimana mungkin ada orang asing yang sama sekali tidak ada hubungannya? Di saat aku sedang dalam masa paling sulit, tiba-tiba muncul dalam hidupku Qin Xuan sang master yang hebat. Kamu berhasil menyusup masuk ke dalam kehidupanku. Kalau begitu, biar aku bertanya, apalagi langkahmu selanjutnya? Aku sama sekali tidak berniat membohongimu. Aku juga baru memastikannya hari ini. Kalau kamulah orang yang selama ini aku cari. Apa kamu pikir aku akan percaya? Kalau saja aku adalah gadis kecil yang polos dan baru mengenal dunia, mungkin aku akan langsung percaya bahwa ada kebetulan yang begitu romantis di dunia ini. Tapi sayangnya, aku bisa bertahan hidup di dunia bisnis yang sangat kejam dan mematikan ini. Kepolosan itu sudah lama kutinggalkan. Bayaranmu akan kulunasi, tidak akan kurang sepeser pun. Besok pagi, silakan angkat kaki dari rumahku. Aku tidak butuh simpati palsu kalian atas hidup dan matiku. Mungkin baginya, kenyataan ini masih terlalu sulit untuk diterima. Di satu sisi adalah adikku, dan di sisi lain adalah putri dari guruku. Mana yang harus kupilih? Kenapa, Qin Xuan? Kenapa kamu harus jadi murid orang itu? Kenapa? Padahal kalian memiliki kekuatan yang luar biasa di dunia ini. Tapi kenapa terus saja mengusik kehidupan aku dan ibuku, bagai hantu yang tak mau pergi?
Kak Qingyan. Kak Qingyan, Qin Xuan, apa kalian ada di rumah? Ayahku hari ini sudah keluar dari rumah sakit. Dia memaksa ingin datang untuk berterima kasih langsung pada kalian. Tolong bukakan pintunya. Aku mau ganti baju dulu. Paman sudah dengar dari Linger, kamulah yang menyelamatkan nyawa Paman. Sama-sama, Paman silakan masuk. Qin Xuan, kenapa kamu kelihatan agak aneh? Kak Qingyan, Paman Jiang baru saja sembuh dari sakit parah. Seharusnya Paman banyak istirahat di rumah. Kenapa malah repot-repot datang kemari? Ah, Nak Yan, kamu tidak perlu sungkan. Sekarang badan Paman terasa sangat bugar. Jauh lebih sehat daripada sebelum dirawat. Kedatangan Paman ke sini khusus untuk berterima kasih pada kalian. Qin Xuan itu bekerja karena dibayar. Itu sudah menjadi kewajibannya. Jadi, Paman tidak perlu berterima kasih padanya. Kak Qingyan, kakak kenapa? Kalian berdua tidak sedang bertengkar, kan? Aku tidak apa-apa, tapi perasaanku mengatakan ada yang aneh. Kak Qingyan dari dulu memang tidak pandai menunjukkan perasaan. Tapi pada orang yang dipercayanya, di balik sikap dinginnya ada hati yang hangat. Kenapa dia tiba-tiba bersikap begitu pada Qin Xuan? Oh ya, Xiao Yan, ini adalah obatmu untuk 1 tahun ke depan. Tidak usah, tubuhku sudah kebal terhadap obat itu. Paman Jiang, ada apa? Sesuai dengan perjanjian kita dulu, di saat tubuhmu sudah kebal terhadap pil ini, itulah saatnya Paman mengatakan semua kebenarannya padamu. Qingyan maafkan Paman, Paman sudah membohongimu. Obat penyelamat nyawamu itu bukan racikan keluarga Jiang. Apa? Orang yang meracik obat itu adalah ayahmu. Obat yang diberikan keluarga Jiang padamu selama ini, semuanya adalah titipan beliau untuk diserahkan padamu. Bagaimana mungkin? Dulu, saat kamu baru saja lahir, kamu didiagnosis mengidap penyakit nadi yin ekstrim bawaan. Ayahmu memohon pada Paman untuk merawat kamu dan ibumu diam-diam. Lalu dia pergi meninggalkan kota Jiangnan, dan mengasingkan diri di Gunung Taixuan. Kenapa? Karena untuk meracik obat jenis ini, bahan utamanya hanya bisa tumbuh di Gunung Taixuan. Ada kabut beracun di Gunung Taixuan. Manusia biasa pasti mati jika terkena kabut itu, sedangkan kondisi fisikmu dan ibumu tidak kuat jika harus mengonsumsi pil penawar racun jangka panjang. Jangan-jangan. Inikah alasan sebenarnya kenapa dia tidak pernah datang menemuiku? Benar, selain itu, bahan utama itu, selain membutuhkan energi spiritual dari Gunung Taixuan, juga memiliki satu syarat mutlak. Syarat apa? Aku tahu syaratnya adalah esensi darah dari keluarga sedarah. Kalau bukan karena itu, guru pasti sudah lama turun gunung untuk mencarimu. Kenapa? Kalian baru memberitahuku sekarang. Tadi malam, sekalipun aku memberitahumu, aku yakin kamu tidak akan percaya. Maafkan aku, Qin Xuan. Maafkan aku. Cepat mundur, hawa dingin yin ekstrim di tubuhnya sudah lepas kendali. Kamu tidak pergi. Setiap kali penyakitku kambuh, hawa dingin ini sangat beracun dan mematikan. Walaupun hanya sedikit yang masuk ke tubuhmu, itu bisa membuatmu sakit parah, bahkan bisa mengancam nyawamu. Jangan bergerak. Hangat sekali. Sudah berapa lama aku tidak merasakan kehangatan seperti ini? Linger, bawa Paman Jiang dan yang lainnya menjauh dulu. Baik. Aku benar-benar penasaran. Apa yang akan dipilih oleh kakakmu nanti? Menurutmu, apakah Qin Xuan akan memilih nyawamu, atau nyawa Shen Qingyan? Organisasi Malam Gelap sudah menahanmu selama 10 tahun. Selama 10 tahun ini, semua kegunaanmu sudah diperas habis. Subjek penelitian yang sudah tak bernilai, ditukar dengan nyawa putri musuh bebuyutan. Rasanya tidak rugi juga. Sudah 48 jam berlalu, tinggal tersisa 24 jam terakhir. Qin Xuan,
Kau jangan sampai mengecewakan tuan muda ini. Orang-orang ini, semuanya dimodifikasi menggunakan darahmu. Diproduksi massal menjadi petarung tingkat langit. Jika kakakmu mati di tangan mereka, coba katakan, apakah ini termasuk saudara yang saling membunuh? Qin Xuan, kamu sungguh luar biasa. Ling Er, kamu. Kak Qingyan, kamu, kakak sudah menjadi seorang kultivator. Kamu tidak salah lihat. Racun dingin yang menumpuk di dalam tubuhnya, setelah berubah menjadi energi sejati yang murni dan kuat. Kekuatannya saat ini, tidak kalah hebat dariku. Gawat, gawat, gawat. Mulai sekarang kalau bicara harus lebih hati-hati. Sekarang Kak Qingyan sudah sangat kuat. Bisa-bisa dia merobek mulutku. Qingyan. Selanjutnya ada satu hal, aku butuh kerjasamamu. Katakan saja, aku akan membantumu sepenuhnya. Apa kamu tahu di mana letak keluarga bela diri kuno Zhao? Aku tahu. Kalau begitu, aku akan merepotkan Paman Jiang untuk menjadi penunjuk jalan bagi kami. Menunjukkan jalan sih tidak masalah. Hanya saja aku sedikit penasaran. Kamu dengan keluarga Zhao. Sebenarnya aku bukanlah penduduk asli pegunungan Taixuan, melainkan berasal dari keluarga Qin. Maksudmu? Keluarga Qin yang dibantai habis 10 tahun yang lalu. Keluarga yang pada masa kejayaannya, hanya dengan kekuatannya sendiri, berhasil membawa Jiangnan bangkit, serta bisnisnya tersebar di seluruh dunia itu. Benar sekali. Memang keluarga Qin yang itu, aku juga baru tahu 2 hari yang lalu. Ternyata selain diriku, masih ada korban selamat dari keluarga Qin. Dia adalah adik perempuan kandungku, Qin Yuru. Tunggu apa lagi? Ayo kita segera pergi menyelamatkannya. Tunggu dulu, kamu bilang keluarga Zhao yang menghancurkan keluarga Qin. Iya, tapi tidak sepenuhnya benar. Yang menghancurkan keluarga Qin, bukan hanya keluarga Zhao, melainkan organisasi misterius, yang bersembunyi di balik mereka. Anye. Aku belum pernah mendengarnya. Aku malah pernah mendengarnya. Ayah Xiao Yan, saudara angkatku, seumur hidupnya berjuang untuk menghancurkan mereka. Hanya saja, kemudian, tujuanku turun gunung kali ini, selain untuk mencari Qingyan, masih ada satu tugas lagi, yaitu, menghancurkan Anye sepenuhnya. Aku akan menemanimu. Pertarungan kali ini, mungkin akan sangat berbahaya. Anye bisa melawan guru selama bertahun-tahun. Kekuatan mereka pasti tidak lemah. Apalagi mereka masih menyandera orang. Meskipun kamu sudah memiliki kekuatan yang setara denganku. Tapi bagaimanapun juga, kamu baru saja. Tenang saja, aku tidak akan memaksakan diri. Kalau tidak bisa menang, aku akan lari. Sebelumnya, selalu kamu yang melindungiku. Kali ini, aku ingin bertarung berdampingan denganmu. Baiklah. Idih, bau bucin dari mana nih? Paman Jiang, cukup antar sampai di sini saja. Qin Xuan, Kak Qingyan, aku juga ingin ikut pergi bersama kalian. Nggak bisa, terlalu berbahaya. Kemampuanmu masih terlalu lemah. Kalaupun kamu ikut, kamu juga nggak akan bisa banyak membantu. Ling Er. Qin Xuan benar, kalau kamu ikut turun dari mobil, kami bukan cuma harus menghadapi orang-orang dari kelompok Anye, tapi juga harus membagi fokus untuk melindungimu. Tapi aku, Kak Qingyan, kakak harus janji pulang dengan selamat. Ya, dan kamu, Qin Xuan, pokoknya kamu harus lindungi Kak Qingyan. Kalau dia sampai terluka sedikit pun, aku nggak akan maafin kamu. Dengar tidak? Di sini tempatnya, Tuan Muda sudah menunggumu di dalam. Tuan Muda, mereka sudah tiba. Shen Qingyan juga ikut. Bagus. Tutup semua pintu keluar dan masuk. Tanpa perintah dariku, seekor lalat pun jangan harap bisa terbang keluar dari sini. Siap, Tuan. Qin Xuan, akhirnya kamu datang juga. Kalau kamu telat sedikit saja, tadinya aku berencana menemui adik perempuanmu dulu, untuk bersenang-senang dan mengakrabkan diri. Beraninya kau. Wah, Qin Xuan, sebelumnya kamu selalu bersikeras. Kalau janji yang kamu buat itu, lebih penting dari apapun. Tapi sekarang, pada akhirnya kamu bawa juga Shen Qingyan kemari. Akhirnya jatuh ke tanganku juga. Sekarang, kau sudah bisa melepaskan adikku, kan? Jangan buru-buru melepaskan orang, cuma butuh satu perintah dari Tuan Muda ini. Tapi sebelum itu, aku harus memeriksa barangnya dulu. Apa maksudmu?
Tentu saja untuk memastikan, kau tidak bermain licik di belakangku. Kau dan aku ini bisa dibilang sama-sama orang yang rela, menghalalkan segala cara demi tujuan. Siapa yang tahu, jangan-jangan kau diam-diam melakukan sesuatu, pada tubuh Shen Qingyan. Shen Qingyan, oh Shen Qingyan, padahal dulu penawaran yang kuberikan, begitu menguntungkanmu. Tapi demi melindungi Qin Xuan, kau menolak bekerja sama denganku. Tidak menyangka, kan, orang yang menyerahkanmu padaku justru adalah orang yang ingin kau lindungi. Cukup. Qin Xuan, sepertinya kau belum sadar posisimu. Sekarang nyawa adikmu, dan juga Shen Qingyan ada di tanganku. Aku beri kau satu kesempatan, untuk mengubah nada bicaramu padaku. Cih! Benar-benar keras kepala. Buka pintunya. Keluarkan saja sampah, yang sudah tidak berguna itu. Kakak. Sungguh pemandangan yang mengharukan. Sayangnya tuan muda ini tidak punya kesabaran untuk terus menontonnya. Nanti saat kalian sudah di neraka, kalian punya banyak waktu untuk melepas rindu. Apa maksudmu? Kau tidak sedang berpikir kalau aku akan membiarkanmu hidup dan berjalan keluar dari sini, kan? Qin Xuan, kau tahu betul kalau dirimu itu jago bertarung. 3-5 master tingkat langit biasa, bahkan tidak bisa menyentuhmu. Tapi di sini ada tepat 70 master tingkat langit. Aku tidak percaya, kau sendirian, masih bisa mengalahkan 70 master tingkat langit. Siapa bilang dia sendirian? Apa? Kecepatan ini, kau juga master tingkat langit. Bagaimana? Terkejut. Sama sekali tidak terduga. Kan? Kalian sengaja berkomplot melawanku. Xiao Rou, jangan takut. Kakak dan kakak iparmu ini akan segera menyelamatkanmu dari sini. Cih! Ingin kabur? Memangnya kenapa kalau ada 2 orang di markas besar malam gelap ini? Kalian pikir bisa membalikkan keadaan? Pengawal, serang. Mereka terlalu banyak. Ingin keluar dari sini tanpa terluka sedikit pun rasanya hampir mustahil. 2 orang ini, bunuh, khusus Shen Qingyan. Tangkap dia hidup-hidup. Baik. Qingyan, jangan pedulikan yang lain. Kerahkan seluruh tenagamu dan bawa Xiao Rou menerobos keluar. Biar aku yang menahan mereka. Ashuan. Aku. Jangan khawatir, aku janji pasti akan keluar dari sini hidup-hidup. Kau bawa Xiao Rou pergi duluan. Baiklah, aku percaya padamu. Wah, sungguh ikatan yang mengharukan. Tapi sayang sekali. Hari ini, kalian bertiga, tak satu pun akan kubiarkan lolos dari sini. Semuanya, dengarkan perintahku, habisi mereka. Baik. Kakak. Xiao Rou, kawan lamaku. Dulu aku terlambat 1 langkah, dan tak bisa menyelamatkanmu serta istrimu. Hal itu selalu menjadi penyesalan terbesar di hatiku. Namun, melihat situasi sekarang, kedua anakmu ternyata sudah tumbuh menjadi orang yang tangguh. Muridku, kau telah mewujudkan keinginan terakhir gurumu ini. Biarkan gurumu ini membantumu untuk yang terakhir kalinya. Xiao Rou, kau tidak apa-apa. Kakak. Aku tidak apa-apa. Kukira kalian punya kehebatan yang luar biasa. Ternyata cuma besar mulut, tapi tak ada aksinya sama sekali. Hei kalian, tunggu apa lagi? Cepat serang. Ada apa ini? Dasar sekumpulan sampah. Organisasi hanya melatih kalian selama bertahun-tahun. Apa cuma buat dia mematung di sini? Malah bengong. Maju, serang. Habisi mereka. Kenapa bisa begini? Orang-orang ini sudah melewati cuci otak ekstrim dari malam gelap. Mereka seharusnya cuma patuh pada perintahku saja. Sebelumnya sama sekali belum pernah terjadi hal macam ini. Kesempatan bagus. Qingyan, bawa Xiao Rou menerobos keluar. Biar aku yang menahan mereka dari belakang. Baik. Tangkap dia. Kalian mau apa? Berani mengkhianati malam gelap. Kalian semua pasti mati. Aku Sepertinya bisa mengendalikan mereka. Orang-orang ini, karena sudah meminum darahku, mereka baru bisa mencapai tingkat surga. Barusan saat aku sedang panik, sepertinya ada semacam segel di dalam tubuhku yang berhasil dihancurkan. Lalu,
Aku pun jadi bisa mengendalikan mereka. Bisa begitu rupanya. Kerja bagus, Xiaoro. Zhao Lingtian. Sepertinya kali ini, kamilah yang menang. Kau. Aku beri kau satu kesempatan. Katakan di mana sisa anggota malam gelap berada. Aku akan memberimu kematian yang cepat. Kalau tidak, aku akan membuatmu merasakan apa artinya hidup lebih menderita daripada mati. Qin Xuan. Bunuh aku kalau kau berani. Bunuh saja aku. Cara yang bisa membuatmu lebih menderita dari sebelumnya. Aku masih tahu hampir 200 macam. Kalau kau tidak mau bekerja sama, aku tidak keberatan membiarkanmu mencoba semuanya satu persatu. Kau. Kau ini iblis. Aku akan bicara, akan kuberitahu semuanya. Markas besar malam gelap ada di mana? Di pabrik kimia di pinggiran barat. Sudah dipastikan, mereka punya total 3 markas. Semua lokasinya sudah jelas. Kalau begitu, kita bagi pasukan jadi 3 jalur. Kak, orang-orang ini mungkin bisa sedikit membantu. Aku bisa mengendalikan mereka sepenuhnya. Sayangnya, cuci otak malam gelap pada mereka sudah terlalu dalam. Meskipun aku melepaskan kendalinya, mereka tidak akan bisa kembali seperti semula. Kau bawa sekelompok orang ke distrik timur. Qingyan, kau pergi ke distrik selatan. Markas besarnya, serahkan padaku. Berangkat. Wah, gila, keren banget. Qin Xuan, Kak Qingyan, dan juga Xiaoro. Kalian hebat banget. Semua markas malam gelap dalam 1 hari. Berhasil kalian basmi habis. Sekarang sisa-sisa anggota mereka juga sudah pada tertangkap. Xiaoru, makan pelan-pelan. Nggak ada yang bakal ngerebut, kok. Huhuhu. Kakak nggak tahu aja, selama 10 tahun aku dikurung. Tiap hari cuma bertahan hidup pakai cairan nutrisi. Aku kangen banget makan begini. Udah ngidam ini selama 10 tahun penuh. Makanlah, makan yang banyak. Kalau kurang, di kulkas masih ada. Kakak pertama. Dan juga yang belum pernah kutemui, Kak Qin Ce. Organisasi malam gelap sudah berhasil dimusnahkan. Semoga roh kalian di alam sana akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Paman Jiang, selama bertahun-tahun ini, keluarga Jiang sudah diam-diam menjaga Qingyan. Terima kasih banyak atas kebaikan Anda. Tidak masalah. Xiaoro, ku dengar bawahanmu. Ada lebih dari 100 ahli tingkat langit. Kapan-kapan pinjami aku beberapa dong. Biar aku bisa bawa mereka pas keluar. Aduh, sakit. Kak Qingyan, kakak ngapain sih? Sakit banget. Tahu, dengan sifatmu yang suka bikin onar begini, mending jangan bawa-bawa pengaruh buruk buat Xiaoro deh. Kakak mana ada aku begitu. Ngomong-ngomong, Kak Qingyan, kakak sama Kak Qin Xuan, nanti juga kamu bakal tahu sendiri. Direktur Sen, mohon bimbingannya untuk kedepannya, ya. Kamu minta dipukul, ya. Qingyan, pelan-pelan jalannya. Jadi ini. Bagian yang di sebelah kiri ini nisan ayahku. Yang baru di sebelah kanan ini adalah milik guru. Semalam, aku yang membangunnya untuk beliau. Guru, 2 amanat yang Anda berikan, semuanya sudah kuselesaikan. Ayah, terima kasih. Dan juga, maafkan aku. Dulu aku sudah salah sangka pada ayah. Halo, Paman. Aku berjanji pada Paman. Mulai sekarang, aku akan menjaga Qin Xuan dengan baik. Pak Tua, kau tahu sendiri bagaimana diriku. Xuan. Sudah hampir waktunya peringatan kepergian ayah. Iya. Aku sudah bersiap. Kali ini kita bawa 2 anak kita untuk pergi bersama. Jika mereka punya bakat berkultivasi, aku akan membawa nama Gunung Taishuan beserta seluruh ilmu dari aliran kita tanpa menahannya sedikit pun untuk kuwariskan kepada mereka. Sudah aku tidak mau bertarung lagi. Kakak
Kau curang. Kekuatan tubuh suciin ekstrim milikmu itu terlalu berlebihan. Ayah kan sudah bilang, siapapun yang menang, boleh pergi bersama Bibi Xiaoro untuk turun gunung dan bermain di luar. Kau yakin tidak mau berusaha sedikit lagi?